Johan berjalan gontai di sepanjang trotoar yang sudah gelap, memeluk rasa kecewa yang semakin menyesakkan. Ia baru saja dipecat dari pekerjaan yang sudah dijalaninya bertahun-tahun, pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Tidak ada yang lebih menghancurkan selain melihat semuanya runtuh begitu saja. Utang yang semakin menumpuk, tagihan yang tak pernah berhenti, dan impian untuk merubah hidup yang seakan tak terjangkau. Semuanya terasa sia-sia. Rina, kekasihnya, berjalan di sampingnya dengan langkah lebih ringan, tapi di wajahnya tersirat kekhawatiran. Ia tahu betul apa yang Johan rasakan, karena ia pun merasakannya. Mereka berdua hanya memiliki satu sama lain, namun meski begitu, kadang rasa takut terhadap masa depan lebih kuat daripada apapun. Johan, Rina memanggil dengan suara lembut. Ada jalan lain? Kita pasti bisa cari solusi. Kita bisa mulai dari awal lagi. Namun, Johan hanya mengangguk tanpa memberi jawaban. Ia lebih memilih diam daripada mengungkapkan kepedihan yang kini merantai hatinya. Keadaan itu bukan yang pertama kali mereka alami, tapi kali ini berbeda. Ada perasaan mendalam dalam diri Johan bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah mencoba segalanya, namun hidupnya tetap stagnan, dan masa depan semakin gelap. Malam itu, Johan menerima sebuah pesan dari seorang teman lama, seorang pria yang selama ini dikenal Johan sebagai seseorang yang punya banyak hubungan aneh. Isinya singkat, hanya menyebutkan satu nama, keris tua. Temannya memberi sedikit informasi mengenai benda tersebut, sebuah keris yang dipercaya bisa membawa kekayaan dalam waktu singkat. Hanya dengan satu ritual, katanya, segala keinginan akan terwujud. Awalnya, Johan hanya tertawa membaca pesan itu. Ia menganggapnya sebagai candaan belaka. Namun, semakin lama ia merenung, semakin ada ketertarikan yang tumbuh dalam hatinya. Satu hal yang pasti, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mungkin belum pernah ia coba. Pada malam berikutnya, Johan mengajak Rina untuk bertemu dengan orang yang disebutkan dalam pesan tersebut. Rina, seperti biasa, sedikit curiga. Ia tahu betul betapa frustasinya Johan, namun ia tetap merasa ada sesuatu yang janggal dalam cerita itu. Meski begitu, ia tak bisa menahan perasaan Johan yang sudah terlanjur terjerat dalam pikiran tentang harapan. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian. Pria yang mereka cari itu, bernama Darmo, duduk di pojok warung, menunggu mereka. Darmo bukan tipe orang yang mudah dikenali. Wajahnya biasa saja, tanpa ciri khas yang menonjol. Namun, ada sesuatu yang tak biasa tentang cara ia memandang mereka, terutama Johan. Matanya tajam, seolah bisa menembus lapisan-lapisan hati manusia. Jadi, kalian tertarik dengan keris itu? Darmo membuka pembicaraan setelah mereka duduk. Rina menatap Johan, yang tak bisa menyembunyikan rasa penasaran di wajahnya. Bagaimana caranya? Tanya Johan dengan suara penuh harap, meski dalam hatinya ada rasa ragu yang tak bisa diungkapkan. Darmo tersenyum samar. Senyumnya tidak terlalu lebar, tapi ada sesuatu yang ganjil dalam ekspresinya. Keris itu bukan untuk orang sembarangan. Kalau kalian serius, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini, apalagi kekayaan yang datang begitu cepat. Rina yang merasa cemas mencoba berbicara. Apa yang dimaksud konsekuensi itu? Bukankah ini terlalu berisiko? Darmo menatap Rina sejenak, lalu beralih ke Johan. Keris itu bisa memberikan apa yang kalian inginkan, tapi tidak tanpa harga. Apapun yang kalian dapatkan, akan ada pengorbanan yang harus dibayar. Kekayaan yang datang begitu mudah biasanya datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Johan menelan ludah. Kata-kata Darmo seperti menari-nari di telinganya, mengingatkan pada setiap kegagalan dan impian yang tak pernah tercapai. Ia ingin merasakan apa yang disebut dengan keberuntungan, untuk sekali saja bisa hidup tanpa rasa takut dan kecemasan. Dan keris itu, sepertinya bisa memberi apa yang diinginkannya. Bagaimana kalau kami setuju? Tanya Johan dengan suara yang terdengar lebih yakin dari sebelumnya. Darmo mengangguk. Kalian bisa mendapatkannya, tapi ingat,
ritualnya harus dilakukan dengan benar. Keris itu punya kekuatan yang bisa menghancurkan atau memberkati. Semua tergantung pada niat kalian. Rina menggenggam tangan Johan dengan erat. Ia ingin sekali menahan Johan, ingin mengatakan bahwa mereka bisa mencari cara lain. Namun, rasa takut yang terpancar dari wajah Johan membuatnya terdiam. Ia tahu, apapun yang terjadi, keputusan ini sudah berada di luar kendali mereka. Johan sudah terlalu dalam terjerat harapan. Malam itu, mereka berjalan pulang dengan pikiran penuh. Johan membawa pulang satu-satunya benda yang bisa mengubah hidupnya, keris tua yang dijanjikan bisa memberikan kekayaan. Namun, di balik harapan itu, ada bayang-bayang kegelapan yang akan segera menunggu untuk datang. Ketika mereka tiba di rumah, Johan langsung menaruh keris itu di atas meja, mengamati dengan penuh perhatian. Rina berdiri di belakangnya, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Malam itu, mereka akan memulai ritual yang bisa mengubah segalanya. Tapi mereka tak tahu, apa yang akan mereka hadapi nanti bukanlah hanya sekedar kekayaan. Apa yang datang akan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Sebuah keputusan yang akan membawa mereka ke dalam dunia yang tak bisa mereka lupakan. Pagi itu, Johan duduk di meja makan dengan keris tua yang masih tersimpan dalam kotak kayu di hadapannya. Rina berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan cemas. Mereka sudah memutuskan untuk melanjutkan, meskipun rasa ragu terus mengganggu pikirannya. Johan tampak serius, matanya penuh tekad, seolah-olah sudah tidak ada jalan mundur lagi. "Johan, kamu benar-benar yakin?" tanya Rina lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun hatinya tak tenang. Ia sudah mendengar cerita tentang pesugihan, tentang bagaimana kekayaan bisa datang dengan harga yang sangat mahal. Tapi, melihat wajah Johan yang terpantik harapan, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan. Johan mengangguk tanpa melihat Rina. "Kita tidak punya pilihan lain, Rina. Aku sudah lelah hidup begini. Ini satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup kita." Rina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu, Johan sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Semua yang ia inginkan hanya satu, keluar dari segala keterpurukan ini. Rina pun mulai merasa terjebak dalam keputusan yang diambil Johan. Meski hatinya meronta, ia tahu, kali ini mereka harus melangkah bersama. Ritual itu direncanakan akan dilakukan malam ini. Johan sudah menyiapkan semua perlengkapan yang disarankan oleh Darmo, pria yang memberikan keris tersebut. Lilin-lilin putih, dupa, dan kertas-kertas bertuliskan mantra yang seharusnya dibaca dalam urutan tertentu. Semuanya sudah disiapkan dengan cermat. Di luar, angin berhembus kencang, membawa kesunyian yang menambah rasa tegang di dalam rumah. Saat malam datang, rumah itu semakin terasa gelap dan sunyi. Rina mempersiapkan diri dengan mengenakan pakaian hitam, seperti yang disarankan Darmo. Ia melangkah ke ruang tengah, di mana Johan sudah menunggu, berdiri di samping meja tempat keris itu terletak. Mata Johan tampak kosong, seperti ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Rina merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia hanya bisa menahan perasaan itu. Mereka mulai mempersiapkan tempat ritual, mengikuti petunjuk yang diberikan Darmo. Di tengah ruangan, Johan menggambar simbol-simbol aneh dengan kapur, membentuk lingkaran besar. Di dalam lingkaran itu, ada ruang kosong, tempat mereka akan duduk. Lilin-lilin putih disusun mengelilingi lingkaran, nyala api yang lemah menambah suasana yang semakin menegangkan. Semua itu tampak begitu teratur, namun ada sesuatu yang membuat Rina merasa tidak nyaman. "Johan, apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" tanya Rina lagi, suaranya bergetar. Johan menoleh, memberi senyum yang canggung, seolah mencoba menenangkan Rina. "Kita harus melakukannya. Kita harus mencoba." Rina hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tahu Johan sudah terlalu jauh. Ia tak bisa lagi menghentikan langkah ini. Mereka duduk di dalam lingkaran, saling berhadapan, dan Johan mulai membaca mantra yang diberikan Darmo. Suaranya pelan, namun setiap kata yang diucapkannya seperti semakin menggema di dalam ruang itu.
Rina menatap keris yang terletak di tengah meja. Setiap kali matanya bertemu dengan keris itu, ia merasakan sebuah aura yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada kekuatan yang mengintai di balik benda itu. Namun, pikirannya terus terfokus pada Johan, yang semakin tenggelam dalam mantra yang ia baca. Tak ada suara lain selain bisikan doa Johan yang semakin dalam. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seolah ada benda jatuh. Rina menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa selain gelap. Pintu yang terbuat dari kayu tua itu bergoyang sedikit, seakan ada angin yang menerobos dari luar. Namun angin yang seharusnya hanya berhembus pelan, kali ini terasa seperti ada sesuatu yang menekan. Johan, Rina mencoba memanggil, tetapi suaranya tertahan. Sesuatu yang tak kasat mata seakan menenggelamkan mereka dalam ketegangan yang semakin mencekam. Namun Johan tetap membaca, matanya tertutup rapat, tubuhnya tampak kaku. Ketika ia selesai mengucapkan mantra terakhir, keris tua itu mulai bergetar di atas meja. Rina merasa punggungnya merinding, seolah ada kekuatan tak terlihat yang bergerak di dalam rumah itu. Tiba-tiba, keris itu melesat dari atas meja dan terbang, jatuh ke lantai dengan suara berdentang keras. Lilin-lilin yang mengelilingi mereka padam satu persatu. Ruangan itu menjadi gelap gulita dalam sekejap. Rina hampir melompat dari tempat duduknya, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Rina, Johan menyebut namanya dengan suara yang terdengar datar dan kosong, jauh berbeda dari yang biasa. Rina menoleh, dan melihat wajah Johan yang tampak berubah. Matanya tidak lagi memancarkan semangat, tetapi kosong, seperti tak ada lagi kehidupan di dalamnya. "Johan, ada apa denganmu?" tanya Rina cemas, mencoba meraih tangan Johan. Namun tangan Johan bergerak dengan cepat, menggenggam tangannya erat. Wajahnya kini tampak lebih pucat, dan ada sesuatu yang menakutkan di matanya. "Kita sudah mulai. Tidak ada jalan mundur sekarang," jawab Johan pelan, suaranya lebih mirip bisikan. Suasana semakin terasa mencekam. Rina merasakan sekelebat bayangan bergerak di luar jangkauan pandangannya. Angin yang berhembus melalui celah-celah pintu membawa aroma busuk yang semakin menyengat. Semakin lama, ia merasa semakin terperangkap dalam kegelapan itu. Di luar, suara hujan mulai terdengar, memecah keheningan yang tercipta. Namun di dalam rumah itu, segala sesuatu menjadi semakin berat. Rina tahu, apa yang baru saja mereka lakukan bukanlah hal yang sederhana. Mereka telah membuka pintu ke sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Dan kini, tidak ada lagi cara untuk menutupnya. Tangan Johan semakin erat menggenggam tangan Rina, seolah memberi tanda bahwa semuanya sudah terlambat. Pagi itu, matahari bersinar terik, namun di dalam rumah Johan dan Rina, seakan waktu berhenti. Ruangan yang semalam begitu mencekam kini tampak biasa saja, namun perasaan di dalam hati mereka sangat berbeda. Rina duduk di sofa, matanya lelah, terpejam sejenak mencoba mengumpulkan pikirannya. Ia merasa seakan baru saja melewati mimpi buruk yang nyata, namun kenyataannya, semuanya masih terjadi. Keris tua yang semalam mereka gunakan untuk ritual pesugihan itu kini tergeletak di meja, diam, tak memberikan tanda-tanda apapun. Johan berdiri di depan jendela, menatap keluar, namun matanya kosong, jauh. Sejak ritual itu selesai, ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang gelap dan tak bisa dijelaskan. Ia merasakan kekosongan, namun juga semacam energi yang aneh. Rina memandang Johan dengan cemas. Ia ingin berbicara, tapi takut jika kata-katanya hanya akan semakin memperburuk keadaan. Sejak semalam, ia merasakan ada perubahan pada diri Johan. Ada sesuatu yang menakutkan di matanya, namun ia tak bisa menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan itu. "Johan, apa yang terjadi semalam?" Rina akhirnya membuka suara, suaranya pelan dan penuh ketakutan. Johan tak langsung menjawab. Ia tetap menatap keluar jendela, tampak begitu jauh, seolah tidak mendengarnya. Beberapa detik kemudian, ia menggeleng pelan. Aku merasa aneh, Rina. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan."
Rina merasa takut mendengar kata-kata itu. Sesuatu yang berbeda? Apa maksudnya? Apakah ini efek dari keris tua itu? Ia mulai merasa bahwa semua yang terjadi semalam bukanlah kebetulan. Mungkin mereka telah membuka pintu yang tak bisa mereka tutup lagi. Apa yang kamu rasakan, Johan? Rina bertanya, berusaha mencari penjelasan. Johan menoleh, akhirnya matanya bertemu dengan mata Rina. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Mata itu tidak lagi penuh dengan harapan, seperti yang biasa ia lihat. Sekarang, matanya tampak seperti kosong, tapi ada kilatan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik tatapan itu. Rasa kekayaan yang aku inginkan, mulai datang, Rina. Tapi ada harga yang harus aku bayar, jawab Johan pelan, suaranya terdengar seperti bisikan yang mengandung rahasia besar. Rina merasa tubuhnya kaku. Kekayaan? Apa maksudnya? Apa yang sudah mereka lakukan semalam benar-benar telah mengubah segalanya. Ia mulai merasakan bahwa apa yang mereka harapkan tidak akan datang tanpa konsekuensi. Tapi, harga apa yang harus dibayar? Apa maksudmu, Johan? Apa yang terjadi denganmu? Tanya Rina lagi, semakin khawatir. Johan tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju meja, mengambil keris tua itu dengan tangan yang agak gemetar. Rina melihat gerakannya, dan entah kenapa, ia merasa keris itu lebih berat dari sebelumnya. Rina, kita tidak bisa mundur lagi. Semua sudah dimulai. Apa yang datang sekarang, adalah bagian dari harga yang harus kita bayar, kata Johan, dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Rina merasa takut, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak ada jalan keluar lagi. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar keras, memecah keheningan di dalam rumah. Rina dan Johan saling memandang, dan untuk sesaat, semuanya terasa semakin tidak nyata. Siapa yang bisa datang di waktu seperti ini? Tidak ada tamu yang dijadwalkan, dan suasana pagi itu begitu sunyi. Rina berdiri dan membuka pintu, namun di luar tidak ada siapa-siapa, hanya ada udara dingin yang langsung menyergap tubuhnya. Ia melangkah keluar sedikit, mencari tahu apakah ada orang lain yang mungkin lewat. Tapi tidak ada satupun yang terlihat. Hanya jalanan yang kosong, dan angin yang bergerak cepat. Tidak ada siapa-siapa, kata Rina, melangkah kembali ke dalam rumah, namun perasaan aneh itu tetap mengganggu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Rina, aku tidak tahu harus bagaimana, Johan berkata dari balik ruang tamu. Rina berbalik, melihatnya memegang keris itu erat, wajahnya tampak bingung dan sedikit takut. Aku merasa ada kekuatan yang mengendalikan diriku sekarang. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kata-kata Johan terdengar seperti sebuah peringatan. Rina merasakan gelombang ketakutan yang semakin besar merayapi tubuhnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini akibat dari ritual yang mereka lakukan semalam? Johan menatap keris tua itu, wajahnya berubah menjadi kaku. Rina bisa merasakan sesuatu yang mengerikan dalam diam itu. Keris ini, sepertinya mulai menguasai pikiranku, Rina. Aku bisa merasakan kekuatan itu, dan semakin lama, semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang sedang berbisik kepadaku. Sesuatu yang ingin aku dengar. Rina merasa seperti ada sesuatu yang menekannya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekayaan. Keris itu membawa lebih dari sekedar harta. Kekuatan gelap yang tersembunyi di dalamnya mulai mempengaruhi mereka. Semakin lama, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring yang mereka sendiri buat. Apa yang harus kita lakukan, Johan? Tanya Rina dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia merasa seluruh tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa bersalah yang mulai menguasai pikirannya. Apakah mereka sudah terlambat? Apakah mereka sudah terlalu dalam terjerat dalam kutukan ini? Johan tidak menjawab, hanya berdiri dengan keris itu di tangan, matanya kosong dan penuh kekosongan. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Rina tahu,
Mereka sudah memasuki jalan yang tak bisa mereka keluar lagi. Dan harga yang harus mereka bayar akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Hari-hari setelah ritual itu terasa semakin asing bagi Johan dan Rina. Mereka hidup dalam bayang-bayang sesuatu yang tak mereka pahami. Kekayaan yang mereka harapkan datang begitu cepat, namun tidak seperti yang mereka bayangkan. Setiap hari, uang mulai mengalir deras ke dalam rekening mereka. Bisnis yang sebelumnya bangkrut mendadak meraup untung besar. Namun, ada harga yang harus dibayar. Ada hal-hal aneh yang terjadi setiap kali malam tiba. Johan semakin sering terjaga di tengah malam, matanya kosong, dan pandangannya menatap kosong ke arah keris tua yang tergeletak di meja. Rina mulai merasa takut melihat perubahan itu. Johan bukan lagi sosok yang dulu ia kenal. Perubahan itu begitu jelas, begitu nyata. Matanya yang dulu penuh harapan kini seringkali tampak muram dan gelap. "Johan, apa yang terjadi denganmu?" Rina bertanya di suatu malam yang sunyi, suara hatinya bergetar. Johan tidak langsung menjawab. Ia duduk di ujung tempat tidur, menatap keris itu. "Aku tidak tahu, Rina. Aku merasa semakin terhubung dengan keris itu. Semakin lama, semakin sulit untuk mengendalikan diriku." Rina mendekat, mencoba meraih tangan Johan, tetapi Johan menghindar. Matanya kini dipenuhi rasa takut yang dalam. "Keris ini, itu bukan hanya benda. Aku bisa merasakannya. Rasanya seperti ada yang mengendalikan pikiranku." Rina merasa tubuhnya kaku. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi kata-kata Johan semakin membuatnya cemas. Semua yang mereka harapkan, kekayaan, kesuksesan, ternyata datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang mereka bayangkan. Kehidupan mereka semakin aneh, dan Rina semakin merasa terjebak dalam situasi ini. Pagi itu, saat Rina baru saja selesai menyiapkan sarapan, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ia mengangkatnya, suara di ujung sana terdengar agak cemas. "Ini dengan Rina, kan?" Suara itu terdengar familiar. Rina terkejut, mengenali suara itu sebagai suara Darmo. "Iya, ini saya, Rina. Ada yang harus saya sampaikan. Ada yang harus kamu ketahui tentang keris itu," kata Darmo, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Rina menelan ludah. "Apa yang terjadi, Pak Darmo?" "Ada konsekuensi yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Keris itu bukan sekadar memberi kekayaan. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang berjalan. Kalian harus berhati-hati." Rina merasa ketakutan yang sangat dalam. "Apa maksudnya? Apa yang harus kami lakukan?" "Pertama, kalian harus segera menghentikan semua yang berkaitan dengan keris itu. Jangan biarkan itu berada dalam jangkauan kalian lebih lama lagi. Jika tidak, semuanya akan semakin buruk," kata Darmo, suaranya penuh kekhawatiran. Rina terdiam sejenak. "Apa yang akan terjadi jika kami tidak berhenti?" "Sesuatunya akan semakin terikat dengan kalian. Kekuatan itu akan mulai mengambil alih hidup kalian sepenuhnya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi jalan keluar." Rina merasa dunia seakan berputar. Semua yang mereka inginkan, semua yang mereka perjuangkan selama ini, ternyata datang dengan harga yang tak terbayangkan. Uang, kekayaan, kesuksesan, itu semua adalah jebakan. Tanpa menunggu lebih lama, Rina menutup telepon dan berlari ke ruang tamu, tempat di mana Johan biasa duduk. Namun, ia terhenti di pintu. Johan sedang duduk di kursi, matanya tertuju pada keris tua itu yang tergeletak di atas meja. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada aura gelap yang menyelimuti ruang itu. "Johan, apa yang kamu lakukan?" Rina bertanya, suaranya tergetar. Johan menoleh pelan. Wajahnya tampak pucat, lebih pucat dari biasanya. "Aku merasa, aku harus melakukannya. Semua ini adalah jalanku sekarang." Rina mendekat, mencoba meraih tangan Johan, namun Johan menariknya kembali. "Johan, ini bukan kamu. Kamu berubah. Apa yang terjadi denganmu?" Rina memohon, suaranya hampir putus asa. "Ini bukan aku yang memilih, Rina. Ini keris itu.
Ia yang mengendalikanku. Aku tidak bisa lagi menghindarinya. Johan berkata dengan suara yang penuh kebingungan dan ketakutan. Rina merasa tubuhnya menggigil. Ia tahu, sudah terlambat. Keputusan mereka untuk melanjutkan ritual itu telah mengikat mereka dalam kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Apa yang mereka harapkan sebagai jalan keluar, justru kini menjadi kutukan yang tak bisa mereka lepaskan. Tak lama setelah itu, suara ketukan terdengar keras dari luar rumah. Rina dan Johan saling pandang, namun tak ada yang bergerak. Siapa yang datang? Sejak ritual itu dimulai, mereka tak pernah menerima tamu, dan kini, kedatangan seseorang yang tak diundang semakin menambah ketegangan. Johan berdiri dan berjalan menuju pintu. Rina hanya bisa diam di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Johan membuka pintu, ia mendapati seorang pria asing berdiri di depan. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tampak serius, dan matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Johan dengan tajam. "Siapa kamu?" tanya Johan, namun suara itu terdengar lemah, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi kata-katanya. Pria itu mengangguk pelan. "Aku tahu kalian yang telah melakukan ritual dengan keris itu. Aku datang untuk memperingatkan kalian, ada waktu yang sangat terbatas. Kalau kalian ingin hidup, berhenti sekarang juga." Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Siapa pria ini? Mengapa ia tahu tentang keris itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu melangkah masuk tanpa menunggu izin. "Aku adalah bagian dari mereka yang dulu juga pernah terjebak dengan keris itu. Aku datang untuk memberitahu kalian bahwa kekayaan itu datang dengan harga yang tidak akan pernah bisa kalian bayar. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai," katanya dengan nada datar, namun penuh peringatan. Rina merasa hatinya semakin cemas. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka perjuangkan, ternyata telah membawa mereka ke dalam dunia yang gelap, dan kini mereka tidak bisa keluar lagi. Ketakutan mulai merasuki setiap sudut tubuhnya. Bagaimana mereka bisa menghentikan semuanya? Sepertinya, mereka sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa mereka menangi. Setelah kedatangan pria misterius itu, suasana di rumah Johan dan Rina menjadi semakin mencekam. Mereka tidak tahu harus percaya pada siapa atau apa yang harus mereka lakukan. Pria yang tiba-tiba muncul itu mengatakan banyak hal yang membingungkan. Rina masih terdiam, tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Setiap kata yang diucapkan pria itu seolah-olah mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Johan duduk terdiam di kursi, matanya kosong. Keris tua itu masih tergeletak di meja, namun kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekadar sebuah benda. "Johan, apa yang harus kita lakukan?" Rina bertanya dengan suara gemetar. Ia tidak tahu lagi apakah mereka masih bisa membatalkan semuanya atau tidak. Setiap langkah yang mereka ambil sepertinya semakin mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Johan menatap keris itu dengan tatapan yang kosong, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Rina. Wajahnya tampak semakin pucat. Aku merasa semakin terikat, Rina. Setiap kali aku berpikir untuk meninggalkannya, ada sesuatu yang menarikku kembali. Seperti ada kekuatan yang tidak bisa kuhindari. Rina mendekat dan mencoba menggenggam tangan Johan. Namun, tangan Johan terasa dingin dan kaku. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar fisik yang berubah. Johan bukan lagi lelaki yang ia kenal. Tapi itu tidak bisa terus dibiarkan, Johan. Kita harus berhenti. Kita harus menghentikan semua ini, ujar Rina dengan penuh desakan. Ia merasa semakin panik. Namun, Johan hanya terdiam, matanya semakin kosong, dan tubuhnya tampak lemah. Keris itu, yang semalam tampak seperti benda biasa, kini membawa pengaruh yang luar biasa pada dirinya. Pria misterius yang datang tadi memandang mereka berdua dari pintu ruang tamu. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Kalian tidak bisa berhenti sekarang, dan kalian tidak bisa mundur.
Kalian sudah terjebak dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Rina berusaha keras menahan air matanya. Semua yang mereka anggap sebagai harapan, kenyataannya adalah kutukan. Sejak mereka melakukan ritual itu, semuanya berubah. Uang yang datang dengan begitu cepat, kehidupan yang berubah dalam semalam, ternyata semua itu hanya bagian dari jebakan yang tak kasat mata. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari konsekuensinya. Aku dulu juga seperti kalian, pria itu melanjutkan, memecah keheningan. Aku pikir, hanya dengan sedikit bantuan, aku bisa memiliki segalanya. Kekayaan, kekuasaan, semua yang aku inginkan. Tapi aku salah. Keris itu tidak memberikan apa yang aku harapkan. Ia membawa kebinasaan, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Rina tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Lalu, kenapa kamu masih hidup? Mengapa kamu datang kemari untuk memperingatkan kami? Pria itu menghela napas panjang. Karena aku telah terjebak, dan aku tidak bisa keluar. Aku hanya ingin kalian tahu, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan itu setelah kalian melibatkan diri dengannya. Jika kalian ingin selamat, satu-satunya cara adalah menghancurkannya. Johan menatap pria itu, akhirnya membuka suara dengan nada datar. Bagaimana cara menghancurkannya? Pria itu terdiam sejenak, seakan mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Ada satu cara. Tapi itu sangat berbahaya. Kalian harus menemukan sumber asli kekuatan keris itu. Tidak ada yang tahu pasti di mana itu berada, tetapi, kalau kalian bisa menemukannya, kalian mungkin bisa menghancurkannya. Dan kalau tidak? Rina bertanya, suara hampir berbisik. Kalau tidak, jawab pria itu dengan tegas, kalian akan tenggelam dalam kekuatan itu. Tidak ada jalan keluar, dan lebih buruk lagi, orang-orang di sekitar kalian akan menjadi korban. Mereka yang terlibat dengan keris ini tidak pernah bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Mendengar itu, tubuh Rina serasa terhimpit. Ia merasa tubuhnya begitu lemah. Setiap kata pria itu terdengar seperti kenyataan pahit yang tidak bisa diterima. Mereka sudah terjebak, dan sekarang, pilihan mereka hanya ada dua, berusaha menemukan sumber kekuatan itu dan menghancurkannya, atau terjebak selamanya dalam kutukan ini. Namun, Johan tampak semakin tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak lagi tampak seperti orang yang dulu ia kenal. Seperti ada dua sisi yang bertarung di dalam dirinya, satu yang masih mengingat siapa dirinya, dan satu lagi yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan gelap dari keris itu. Rina menggenggam tangan Johan lebih erat, berusaha untuk mengembalikan kesadarannya. Johan, ingatlah siapa kamu. Ingatlah kita. Ingatlah apa yang kita impikan sebelum semua ini terjadi. Kita bisa keluar dari sini. Kita bisa kembali hidup normal. Tapi hanya jika kita berhenti sekarang. Johan memejamkan matanya, tampak berjuang melawan kekuatan yang menariknya. Tetapi akhirnya, ia membuka matanya dan menatap Rina. Wajahnya tampak bingung, seperti orang yang terjaga dari mimpi buruk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rina, aku sudah terperangkap. Pria itu melangkah maju, menyela percakapan mereka. Kalian sudah terperangkap sejak kalian menerima keris itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah dimulai. Rina merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia melihat ke arah Johan, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Johan, lelaki yang dulu ia cintai, kini sudah berbeda. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih bisa menyelamatkannya. Johan, kamu masih bisa kembali. Kita bisa keluar dari sini, asal kita bersama, kata Rina, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa jalan mereka semakin sempit. Setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kehancuran yang tak terelakkan. Hari-hari setelah peringatan pria misterius itu berjalan semakin berat bagi Johan dan Rina. Mereka semakin merasa terjebak, seperti dua tikus dalam jebakan yang semakin rapat. Setiap malam, Johan semakin sulit terlepas dari pengaruh keris itu. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya,
menguasai pikirannya, dan menyedot energinya. Rina, meskipun berusaha untuk tetap kuat, mulai merasakan keputusasaan yang dalam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rina terjaga lagi. Ia mendengar suara langkah kaki Johan yang berjalan mondar-mandir di rumah. Suara langkah itu selalu menggema di setiap sudut rumah, menambah kesan angker yang kian menyelimuti tempat tinggal mereka. Rina membuka mata dan menatap jam dinding. Sudah larut malam, namun Johan belum tidur. Ia menggeliat, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Perlahan ia keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang tamu. Pintu ruang tamu terbuka sedikit, dan di balik pintu, ia melihat Johan sedang duduk di meja, menatap keris tua itu. "Johan," Rina memanggil pelan, mencoba agar suaranya tidak terlalu mengganggu ketenangan malam yang mencekam itu. Tetapi Johan tidak menjawab, ia tetap menatap keris itu dengan tatapan kosong. Rina mendekat, berdiri di sampingnya. "Johan, apa yang terjadi? Kenapa kamu masih menatap benda itu?" Johan tidak menjawab, matanya terus terpaku pada keris tersebut. Rina bisa melihat ada perubahan lagi pada wajahnya, lebih pucat, lebih lelah, dan ada kilatan ketakutan yang samar di matanya. Ia menoleh sedikit, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. "Aku tidak bisa berhenti, Rina. Aku merasa ada sesuatu yang terus menarikku ke sini. Setiap kali aku mencoba menjauh, aku merasa seperti hilang arah." Rina menggenggam tangan Johan dengan lembut. "Kita bisa berhenti, Johan. Kita bisa hancurkan keris itu dan semuanya akan selesai. Kita harus coba." Namun, Johan menarik tangannya. "Keris ini sudah terlalu menguasai aku. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Tidak ada cara untuk keluar dari semua ini." Suaranya terdengar lebih tegas dan berat dari biasanya. Rina merasa hatinya terkoyak. Ia tahu bahwa kekuatan keris itu semakin mempengaruhi Johan. Ia tidak lagi hanya terperangkap oleh benda itu, tetapi benda itu juga mulai mengendalikan pikirannya. Rina mencoba menahan tangisnya. "Johan, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Johan menatapnya kosong. "Kamu sudah kehilangan aku, Rina. Aku sudah tidak bisa kembali lagi." Suaranya seperti datang dari seseorang yang sudah lama hilang. Saat itu, Rina merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang tidak dapat dilalui lagi. Jalan keluar seolah menghilang begitu saja. Ketika semua harapan terasa sirna, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk dengan keras. Suara ketukan itu memecah keheningan yang menekan. Rina menoleh, matanya terbuka lebar. "Siapa itu?" tanyanya, suara bergetar. Johan juga terdiam, matanya yang kosong mengarah ke pintu. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Rina berjalan pelan menuju pintu, hati berdebar-debar. Ketika ia membukanya, wajahnya langsung pucat. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tampak sangat familiar, namun juga asing. Matanya tajam, penuh peringatan. "Siapa kamu?" tanya Rina, dengan suara gemetar. Wanita itu tidak langsung menjawab, hanya menatap Rina dalam-dalam. Setelah beberapa detik, ia akhirnya membuka mulut. "Aku tahu apa yang terjadi di sini. Kalian sudah terjebak dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan." Rina merasa tubuhnya kaku. "Apa yang kamu inginkan?" Wanita itu menghela napas panjang. "Aku datang untuk memperingatkan kalian. Keris itu bukan hanya memberikan kekayaan. Ia memiliki tuannya, dan jika tuannya tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka orang lain yang terdekat dengan mereka yang akan menjadi korban." Johan berdiri dari kursinya, matanya masih terfokus pada keris, namun kini ada semacam ketakutan yang lebih jelas di sana. "Aku sudah mencoba untuk berhenti. Aku sudah mencoba untuk melawan, tapi ini tidak bisa dihentikan." Wanita itu mengangguk perlahan. "Aku tahu. Aku juga pernah berada di posisi kalian. Aku tahu bagaimana rasanya terperangkap dalam kekuatan itu. Tapi ada satu hal yang harus kalian pahami,
Semakin lama kalian mempertahankan keris itu, semakin sulit untuk menghindari kehancuran yang ditimbulkannya. Rina merasa tercekik oleh ketakutan. Ia tahu bahwa mereka sudah terlambat. Tidak ada cara untuk kembali. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka perjuangkan, kini membawa mereka pada satu titik tanpa jalan keluar. Kami harus menghancurkannya, kan? Tanya Rina, walaupun ia sudah tahu jawabannya. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Wanita itu mengangguk, sekali lagi menghela napas panjang. Kalian harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Tapi, jika kalian memutuskan untuk melakukannya, ingatlah, itu akan datang dengan harga yang jauh lebih mahal dari apa yang kalian bayangkan. Johan yang sejak tadi hanya diam kini bergerak, berjalan menuju keris itu dengan langkah yang terhuyung. Aku tidak bisa melakukannya, Rina. Aku tidak bisa menghancurkannya. Rina merasa hatinya hancur melihat kondisi Johan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada Johan. Pria yang dulu ia cintai kini sudah berubah. Keris itu telah menguasainya sepenuhnya. Wanita itu menatap Johan dengan penuh perhatian. Kalian harus membuat keputusan sekarang. Jika kalian menunggu terlalu lama, tidak akan ada yang tersisa selain kegelapan. Rina menatap wanita itu dengan penuh ketakutan. Ia tahu keputusan yang harus diambil, namun setiap keputusan itu terasa seperti mengakhiri segalanya. Tidak ada lagi jalan kembali. Dunia mereka kini berada di ujung jurang yang dalam, dan mereka harus melompat tanpa tahu apa yang akan terjadi. Johan berhenti sejenak, menoleh ke arah Rina, mata penuh kebingungan. Rina, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rina memegangi tangan Johan dengan erat, berusaha untuk tetap menjaga sedikit harapan yang masih ada. Kita harus bersama-sama, Johan. Apapun yang terjadi, kita hadapi ini bersama. Namun, ketegangan di dalam rumah itu semakin menebal. Setiap langkah yang mereka ambil sepertinya hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak terhindarkan. Keputusan yang harus mereka buat kini sepertinya hanya akan mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Meskipun matahari sudah terbit, langit tampak mendung, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang melingkupi rumah Johan dan Rina. Sejak kedatangan wanita misterius itu, hidup mereka semakin berada di ujung jurang. Keputusan yang mereka ambil malam tadi masih menghantui pikiran mereka. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan setiap langkah terasa seperti berada di atas tebing yang curam. Johan duduk di ruang tamu, tatapannya kosong. Ia tidak bisa lagi memikirkan hal lain selain keris itu. Di sampingnya, Rina hanya bisa memandangi Johan dengan rasa khawatir yang semakin dalam. Tubuh Johan tampak lebih lelah dari sebelumnya, dan ada kecemasan yang terus menghantui raut wajahnya. Johan, kita harus menghancurkannya, ujar Rina, mencoba mengembalikan kejelasan pikirannya. Ia duduk di samping Johan, menggenggam tangannya erat-erat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita sudah terlalu jauh terjerumus. Johan mengangkat kepalanya, matanya merah karena kurang tidur. Wajahnya terlihat lelah dan penuh ketakutan. Aku tidak bisa, Rina. Keris itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikanku. Aku merasa seperti ada kekuatan yang lebih kuat dari diriku sendiri. Rina menggigit bibirnya, berusaha untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu betul apa yang dirasakan Johan. Namun, ia tidak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang keris itu. Jika tidak dihentikan, mereka akan terjerumus lebih dalam. Tapi kita tidak bisa tinggal diam, Johan. Jika kita terus membiarkan keris itu menguasai kita, kita akan kehilangan segalanya. Aku akan kehilangan kamu, dan kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Rina memandang Johan dengan mata yang penuh harap, berharap ada sedikit secercah kebangkitan dalam dirinya. Johan menunduk, tampaknya berjuang dengan dirinya sendiri. Aku takut, Rina. Jika aku menghancurkannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi padamu?
Rina menarik napas panjang. Kita sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, semuanya akan semakin buruk. Aku tidak bisa hidup seperti ini, dan aku yakin kamu pun tidak ingin terus seperti ini. Suasana dalam rumah itu semakin mencekam. Setiap detik yang berlalu seperti semakin mengikat mereka pada sesuatu yang tak terhindarkan. Rina bisa merasakan betapa keris itu sudah menguasai Johan, menggerogoti pikirannya, merusak jiwanya. Namun, ia tahu, jika mereka tidak mengambil keputusan sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Johan berdiri dengan langkah pelan, kemudian berjalan menuju meja tempat keris itu tergeletak. Tangannya menggenggam gagang keris itu, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Rina melihatnya dengan cemas, merasa ketegangan semakin meningkat. Setiap detik terasa sangat berat, dan Rina tahu bahwa mereka berada di titik yang sangat kritis. "Johan, apa yang kamu rasakan?" tanya Rina dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa cemas. Johan menatap keris itu dalam-dalam. Aku merasa sangat terikat, Rina. Rasanya seperti keris ini sudah menjadi bagian dari diriku. Seperti ada sesuatu yang menarikku ke dalamnya, seolah-olah aku tidak bisa melawan." Rina mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Johan. "Johan, kamu masih bisa melawan. Kita masih bisa selamat. Kita bisa menghancurkannya, dan kita bisa memulai hidup kita lagi." Johan memejamkan mata, seolah mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, beberapa detik kemudian, ia membuka matanya dengan tatapan penuh keputusasaan. "Aku tidak bisa melakukannya, Rina. Rasanya, aku sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa menghancurkannya." Rina merasakan kepanikan yang mulai muncul dalam dirinya. Ia tahu, jika Johan tidak bisa mengendalikan dirinya, keris itu akan menguasainya sepenuhnya. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang akan datang. Wanita misterius yang datang sebelumnya tiba-tiba muncul di ambang pintu. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya pandangan tajam yang menusuk. "Kalian harus memutuskan sekarang, apakah akan menghancurkannya atau terus hidup dalam bayang-bayang keris itu." Rina menoleh, matanya berbinar penuh harapan. "Tolong, beri kami jalan keluar. Kami sudah tidak bisa bertahan lagi." Wanita itu mengangguk pelan. "Ada satu cara. Tapi itu sangat berbahaya. Jika kalian ingin menghancurkan keris itu, kalian harus menghadapinya langsung, di tempat di mana keris itu pertama kali ditemukan. Itu satu-satunya tempat di mana kalian bisa menghancurkannya." Johan menoleh dengan cepat. "Di mana itu? Di mana tempat itu?" Wanita itu hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab langsung. "Tempat itu tidak akan kalian temukan dengan mudah. Hanya mereka yang benar-benar terikat dengan keris itu yang bisa merasakannya. Kalian harus mengikutinya, mengikuti arahan dari dalam dirimu sendiri." Rina merasa bingung. "Tapi bagaimana kita tahu itu tempat yang benar? Bagaimana kita bisa yakin?" Wanita itu mengangkat bahu. "Tidak ada yang bisa memberikan kepastian, hanya kalian berdua yang bisa merasakannya. Tapi ingat, jika kalian terlambat, semuanya akan berakhir. Kalian akan terperangkap selamanya." Keheningan menyelimuti ruang tamu itu. Rina menatap Johan, yang kini kembali terdiam, seakan berpikir keras. Wajahnya terlihat sangat bingung, namun ada secercah keyakinan yang mulai muncul di matanya. Ia tahu, mereka tidak punya pilihan lain. "Rina." Johan akhirnya membuka suara, suaranya berat dan penuh kebingungan. "Kita harus pergi, bukan? Ke tempat itu, untuk menghancurkannya." Rina mengangguk, merasa terlepas sedikit dari ketakutan yang membebani hatinya. "Ya, kita harus pergi. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini." Mereka berdua tahu, meskipun jalan yang akan mereka ambil sangat berbahaya, ini adalah pilihan terakhir yang harus diambil. Namun, seiring langkah mereka menuju ke tempat itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiran Rina. Apakah mereka benar-benar bisa keluar hidup-hidup dari kegelapan yang sudah menguasai mereka?
Langit sore itu tampak semakin gelap, meskipun matahari masih terbenam di horizon. Rina dan Johan duduk di dalam mobil, keduanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Perjalanan mereka menuju tempat yang disebutkan wanita misterius itu terasa panjang dan sunyi. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi, dan udara terasa semakin dingin. Rina menatap keluar jendela, namun pandangannya kosong. Pikiran-pikirannya berlarian, berusaha mencari jawaban, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak siap, bahkan untuk menghadapinya. Di sampingnya, Johan juga diam. Wajahnya semakin pucat, dan matanya terlihat kosong. Ia tampaknya tidak lagi sepenuhnya berada di sana, seolah tubuhnya hanya menjalani perintah dari sesuatu yang lebih besar. Sesekali, ia menoleh ke arah Rina, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di perjalanan yang sunyi itu, Rina merasa cemas. Setiap putaran roda mobil terasa lebih lambat, seolah-olah waktu berjalan lebih lama dari biasanya. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa mereka melakukan hal yang benar, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror yang mereka rasakan. Namun, perasaan itu selalu datang lagi, perasaan takut bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan cukup. "Apa benar kita bisa menemukan tempat itu?" tanya Rina akhirnya, suaranya perlahan dan penuh keraguan. Johan mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa kita harus sampai ke sana. Aku merasa tempat itu, aku bisa merasakannya, Rina. Setiap kali aku berpikir tentang keris ini, aku tahu kita akan menemukan jalan." Rina menatap wajah Johan dengan cemas. Ada sesuatu dalam dirinya yang meresahkan. Bagaimana jika mereka salah langkah? Bagaimana jika mereka terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam? Apa yang akan terjadi pada mereka setelah itu? Tiba-tiba mobil berhenti. Rina tersentak, dan ia menoleh keluar jendela. Mereka sudah sampai. Di hadapan mereka terhampar sebuah hutan lebat, gelap, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi dan daun-daunnya yang saling berdesir dihembus angin. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Ini tempatnya," kata Johan dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku merasa kita harus turun." Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap ke dalam hutan yang tampak menakutkan itu. Sementara itu, angin sepertinya berhembus lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat hatinya semakin gundah. Mereka keluar dari mobil dan melangkah ke arah hutan itu. Rina menggenggam tangan Johan dengan erat, meski ia tahu bahwa keris itu sudah jauh menguasai pikiran pria itu. Seiring langkah mereka semakin dalam, rasa gelisah Rina semakin membesar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membawa suara yang seperti bisikan. Rina menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka berdua yang ada di sana. Johan melangkah lebih cepat, seolah tahu kemana mereka harus pergi. Setiap langkah yang diambilnya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Rina mengikuti dengan hati-hati, meski kakinya terasa berat. Setiap detik yang berlalu semakin mengancam, dan rasa takut semakin mencekam jantungnya. Akhirnya, setelah beberapa saat berjalan melalui hutan lebat itu, mereka sampai di sebuah tempat yang agak terbuka. Tanah di sekitar mereka terlihat tandus, dengan batu-batu besar berserakan. Di tengah tempat itu, ada sebuah altar batu besar yang terlihat sangat tua. Altar itu tampak telah lama terlupakan, tertutup lumut dan kotoran. Namun, ada sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang memancar dari tempat itu. Johan berhenti di depan altar, dan Rina mengikuti dari belakang, berdiri beberapa langkah darinya. Johan mengeluarkan keris itu dari tempat tersembunyinya, dan tatapannya kembali kosong, seolah tidak lagi terhubung dengan dunia di sekitarnya. Rina bisa merasakan bagaimana atmosfer di sekitar mereka berubah. Semua suara hutan seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang sangat mencekam. "Johan, berhenti," Rina berbisik, suaranya bergetar. Namun Johan tidak menghiraukan. Tangannya menggenggam keris itu dengan erat,
seolah ia tidak bisa melepaskannya. Ia berbalik menghadap altar, lalu mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suaranya serak, seperti ada yang mengendalikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rina berlari menghampirinya, tetapi kakinya terasa berat, seolah ditarik ke tanah. Ia mencoba untuk memanggil Johan, tetapi suaranya seperti terjebak di tenggorokan. Ketakutan menghimpit dadanya. Dalam hati, ia tahu bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh. Keris itu, ritual itu, semua yang mereka lakukan, semua itu sudah terlalu jauh dari harapan mereka. Johan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Rina. Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kekosongan. Ini harus dilakukan, Rina. Aku harus menyelesaikan ini. Kita harus memberi semuanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak, Johan. Rina menjerit, berlari menghampirinya, berusaha meraih keris itu. Kita bisa menghentikan semua ini. Kita bisa pergi dari sini, kita bisa hidup tanpa keris itu. Namun Johan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba keris itu bergetar hebat, mengeluarkan suara seperti gemuruh petir. Rina terkejut, langkahnya terhenti, tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika ia menatap Johan, matanya yang kosong itu seolah mengarah ke dalam kegelapan yang dalam, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Rina, ini bukan pilihan lagi, kata Johan dengan suara yang sangat dalam, lebih berat dari sebelumnya. Ini sudah lebih dari sekadar keinginan kita. Ini tentang nasib. Rina menggigil, ketakutan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak menghentikan ritual ini, semuanya akan berakhir. Namun, di hadapan altar itu, dengan kekuatan keris yang menguasai Johan, ia merasa seperti sudah terlambat. Perjalanan mereka menuju kegelapan itu sudah terlalu dalam untuk bisa dihentikan. Johan berhenti, desaknya dengan suara lemah. Namun, kata-katanya hanya teredam oleh bisikan-bisikan aneh yang semakin kuat di sekitar mereka. Keheningan yang menakutkan mengelilingi mereka, mengisi setiap sudut hutan yang gelap itu. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar jelas, terputus-putus, seolah alam pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Johan masih memegang keris itu dengan erat, dan Rina bisa merasakan semakin dalamnya kekuatan yang menguasai pria itu. Mata Johan yang kosong, suaranya yang terputus-putus, semuanya memberi isyarat bahwa pria yang ia kenal sudah mulai hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya. Rina merasa dirinya semakin terpojok. Setiap langkahnya terasa berat, dan dunia di sekelilingnya seperti berubah menjadi kabut tebal yang tidak bisa ia tembus. Sesuatu yang mengerikan mengalir di udara, begitu nyata, begitu dekat, dan ia tidak bisa menghindarinya. Johan, suara Rina tercekat, matanya penuh kecemasan. Ia merasa seperti tidak bisa bernapas, dan dunia seakan semakin mengepungnya. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan jalan yang benar. Johan menatapnya dengan mata yang tampak hampa, tidak mengenali siapapun di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa kembali, Rina. Semua ini sudah terlanjur. Kita tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Tangan Rina gemetar saat mencoba menggenggam tangan Johan, tetapi tubuh Johan seolah terikat pada keris itu. Ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya yang menariknya, seperti bayangan gelap yang tidak bisa ia lari darinya. Setiap detik berlalu, Rina merasa semakin jauh dari Johan yang ia kenal. Orang yang dulu penuh semangat, penuh harapan, kini hilang digantikan oleh sosok yang terperangkap dalam kutukan keris tua itu. Kita harus berhenti, Johan. Ini tidak bisa dilanjutkan, kata Rina lagi, dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, Johan tidak menjawab. Tubuhnya terdiam sejenak, sebelum tiba-tiba ia tersenyum dengan ekspresi yang tidak biasa. Wajahnya yang semula hampa kini tampak seperti dipenuhi dengan kepuasan yang tidak wajar. Seolah-olah ia telah menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ini hanya awal, Rina. Semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan, kata Johan dengan suara serak, tetapi matanya mengarah jauh ke depan,
tidak lagi fokus pada apapun yang ada di sekitar mereka. Rina mulai merasakan ketakutan yang semakin menggelayuti hatinya. Perasaan yang dulu ia kenal dari Johan, rasa takut, kebingungan, dan keraguan, semua itu hilang. Kini, yang tersisa hanyalah sosok yang terperangkap dalam hasrat yang tak terkendali. Ia tidak bisa mengerti bagaimana bisa keris itu mengubah segalanya. Tanpa memperhatikan Rina lagi, Johan perlahan-lahan berjalan menuju altar batu itu. Langkahnya pasti, tubuhnya seolah tidak lagi berat. Sesekali, ia mengangkat keris itu, memandangnya dengan penuh kekaguman, seolah benda itu adalah bagian dari dirinya yang telah hilang selama ini. Rina mencoba untuk mengejarnya, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah ada beban besar yang menahan setiap langkahnya. Johan tiba di depan altar, dan dengan gerakan yang tenang, ia menancapkan keris itu ke dalam sebuah lubang di altar batu. Suara logam yang menusuk ke dalam batu terdengar seperti dentingan yang sangat keras, menggetarkan seluruh tubuh Rina. Ia merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ada sesuatu yang mulai bergema di dalam dirinya, suara-suara aneh yang semakin mendekat. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Awan gelap yang sebelumnya hanya menghalangi cahaya matahari kini mulai berputar, membentuk pusaran hitam yang semakin besar, seolah menarik semua yang ada di sekitar mereka. Tanah di bawah mereka bergetar, dan suara gemuruh mulai terdengar dari bawah tanah. Rina merasakan ketegangan yang luar biasa, seakan bumi itu sendiri menuntut sesuatu yang lebih, sesuatu yang mereka bayar dengan sangat mahal. Johan tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, memandangi keris yang tertancap di altar. Wajahnya kosong, tetapi kini ada sesuatu yang terlihat berbeda. Ada senyum tipis yang terukir di bibirnya, tetapi itu bukan senyum kebahagiaan. Itu senyum dari seseorang yang telah menyerahkan segalanya, yang telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Rina berlari menghampirinya, menggoyangkan tubuhnya dengan keras. "Johan, bangun. Ini salah, ini semua salah. Kamu harus kembali. Kamu harus kembali padaku." Tetapi Johan tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap keris itu, tampak seperti berada di dunia yang berbeda. Rina berteriak sekali lagi, tangannya gemetar saat mencoba memegang lengan Johan. Namun, tubuhnya terasa semakin dingin, seolah semua kekuatan di dalam tubuhnya sudah hilang. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Lalu, suara itu datang. Bisikan-bisikan halus yang semakin jelas, semakin dekat. Rina menoleh, dan di hadapannya muncul bayangan hitam yang samar. Seseorang, atau sesuatu, yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan kehadirannya dengan begitu kuat, seolah makhluk itu sudah ada sejak lama, mengawasi mereka dari dalam kegelapan. "Johan," Rina berbisik dengan ketakutan yang semakin menjadi. "Apa yang kita lakukan? Apa yang kita bayarkan dengan semua ini?" Tapi, tidak ada jawaban dari Johan. Ia hanya diam, tetap berdiri di depan altar dengan pandangan kosong. Seiring waktu, suara-suara bisikan itu semakin menguat, hingga Rina merasa seperti diserang dari segala arah. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu terus mengelilinginya, membuatnya semakin bingung, semakin takut. Dan saat itulah Rina menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka sudah terperangkap. Terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dibatalkan, dalam harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang mereka inginkan. Kini, tidak ada lagi jalan keluar. Rina merasa tubuhnya seperti dipenuhi beban yang tak tertahankan. Setiap napas yang dihirupnya terasa semakin berat, dan setiap langkahnya semakin lambat. Ia menatap Johan yang masih berdiri di depan altar, matanya kosong, seperti sudah kehilangan semua jiwa dan kemanusiaan yang pernah ada dalam dirinya. Keheningan di sekitar mereka semakin mencekam. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan suara bisikan dari kegelapan semakin jelas, semakin mendekat. Rina tahu, mereka sudah berada di titik tak bisa kembali. Namun, dalam keputusasaan yang menghimpit dadanya, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara bisikan itu mulai berubah.
bukan lagi suara asing yang mengintimidasi, tetapi suara yang seperti datang dari dalam dirinya. Ada sebuah perasaan yang kuat, suatu perasaan yang menyuruhnya untuk tidak menyerah. Ketakutan yang selama ini membelenggunya mulai bergeser, digantikan oleh sebuah keberanian yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia menatap keris yang tertancap di altar batu itu. Keris yang selama ini menjadi sumber penderitaan mereka. Keris yang seharusnya membawa kekayaan, namun malah menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Rina merasa ada sesuatu yang mengikat mereka pada benda itu, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keinginan atau ambisi mereka. Keris itu bukan hanya sekadar benda, ia adalah simbol dari harga yang telah mereka bayar, dari pilihan yang mereka buat. Tiba-tiba, Rina merasa ada energi yang mengalir di sekitar keris itu, bukan energi yang menakutkan seperti sebelumnya, tetapi energi yang mengundang kekuatan. Rasa takut yang selama ini menyelimuti hatinya mulai terkikis, digantikan oleh suatu pemahaman yang mengejutkan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Rina berlari menuju altar. Matanya tak pernah lepas dari keris itu. Begitu tiba di depan altar, ia meraih keris dengan tangan yang gemetar, dan seketika itu juga, suara-suara bisikan yang mengelilinginya terhenti. Semuanya menjadi sunyi. Keheningan itu seperti menelan seluruh dunia, membuatnya merasa terisolasi di tempat yang begitu gelap. Rina memegang keris itu dengan erat. Rasanya berat, tetapi bukan hanya karena fisiknya. Ada beban yang jauh lebih besar, beban yang datang dari keputusan yang telah mereka buat. Ia bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang mengalir dari dalam keris, dari dalam dirinya. Entah mengapa, ia merasa bahwa inilah saatnya. Saat di mana mereka bisa mengakhiri semuanya. Johan, suara Rina terdengar lembut, namun sangat jelas, penuh tekad. Ia menoleh ke arah Johan yang masih terdiam, matanya kosong. Ini semua harus berhenti. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan hanya soal menghentikan kutukan atau mengembalikan semuanya seperti semula. Ini tentang menghentikan diri mereka sendiri dari terus terjebak dalam lingkaran kegelapan yang telah mereka buat. Dengan hati yang bulat, Rina mengangkat keris itu ke udara, menatapnya sejenak, sebelum dengan cepat dan penuh kekuatan, ia menancapkan keris itu ke dalam batu altar. Begitu keris itu bersentuhan dengan batu, seolah ada ledakan energi yang sangat kuat, menggetarkan seluruh tubuh Rina. Semua suara yang sebelumnya membungkus mereka, semua bisikan yang mengelilingi mereka, semuanya lenyap begitu saja. Hutan yang gelap seakan bernapas kembali, dan udara yang tadi terasa begitu berat kini terasa lebih ringan. Johan terjatuh ke tanah dengan sebuah gerakan yang tiba-tiba. Matanya yang kosong perlahan mulai kembali fokus. Ia merasakan sesuatu yang berubah, seperti ada sesuatu yang mengalir kembali dalam dirinya, seolah ia baru saja dibebaskan dari jeratan yang sangat kuat. Rina berlutut di sampingnya, memegangi tubuh Johan yang lemas. "Johan," bisiknya, suaranya penuh dengan kelegaan dan kebingungan. "Apa yang terjadi?" Johan perlahan membuka matanya, tatapannya bingung. Ia menatap Rina sejenak, seolah baru menyadari keberadaannya. "Rina, apa yang kita lakukan?" tanya Johan dengan suara lemah, seakan baru terbangun dari mimpi buruk. Rina hanya bisa menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Kita sudah keluar dari sana, Johan. Kita sudah selesai dengan semua ini." Namun, di dalam hatinya, Rina tahu bahwa ini bukanlah akhir yang mereka inginkan. Mungkin mereka telah menghentikan kutukan itu, tapi harga yang telah mereka bayar jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Apa yang mereka alami, perjalanan yang telah mereka tempuh, semuanya meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapuskan. Kegelapan yang mereka lepaskan mungkin telah hilang, tetapi bayangannya akan terus mengikutinya. Johan mengangkat tangannya, mencoba menyentuh pipi Rina dengan lembut, menghapus air mata yang jatuh. "Rina, aku minta maaf." Rina tersenyum lemah, meskipun hatinya terasa sangat berat. "Tidak, Johan. Kita sudah melewatinya. Yang penting sekarang, kita masih ada." Namun,
Rina tahu bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari hutan itu, meskipun mereka bisa berjalan pergi dari altar batu itu, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Tidak akan ada yang bisa menghapus kegelapan yang mereka alami bersama keris itu. Mereka berdiri, perlahan-lahan menghadap ke hutan yang kini terlihat lebih terang. Matahari mulai muncul kembali di ufuk barat, menciptakan cahaya yang menghangatkan tubuh mereka. Tetapi di dalam hati mereka, ada kesadaran yang mendalam bahwa perjalanan ini, perjalanan yang telah dimulai dengan sebuah keputusan naif, telah mengubah segalanya. Mereka tidak hanya terjebak dalam kutukan keris tua itu, tetapi juga dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Dan saat mereka berjalan keluar dari hutan, mereka tahu satu hal yang pasti, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Tamat.